Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya, Rifki Arif, selaku moderator dari kelompok 3 golongan C, akan membuka jalannya kegiatan presentasi kali ini. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah nanoteknologi. Baik, materi presentasi kali ini yaitu pengaplikasian nanopartikel pada kemasan pangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Akiela Fadia Haya. Yang kedua ada Fitri Wulandari, ketiga Muhammad Rifki Arif Alia Lukman, keempat Nabila Rachmadini, dan kelima ada Rida Berliana Mia Adelia Latifah. Baik, kita akan memasuki ke materi. Untuk materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Pengertian nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel berukuran 1-100 nanometer bertujuan untuk mengatasi kelarutan zat aktif yang sukar larut, memperbaiki bioavailabilitas yang buruk, memodifikasi atau meningkatkan stabilitas zat aktif, dan memperbaiki absorpsi. Kelebihan nanopartikel adalah kemampuan untuk menembus ruang-ruang antar sel yang dapat ditembus oleh partikel koloid. Pembuatan nanopartikel bergantung pada polimer dan sifat obat. Yang kedua, pengertian dari kemasan pangan. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya yaitu nanopartikel dalam kemasan. Nanopartikel yang pertama yaitu nanopartikel zinc oksida. Nanopartikel zinc oksida memiliki sifat yang menarik terutama di industri kemasan makanan karena memiliki sifat antimikroba. Memiliki luas permukaan yang besar terhadap rasio volume, mengubah secara kimia sifat fisik, meningkatkan reaktivitas permukaan, sifat termal, mekanik, dan listrik yang unik, stabil terhadap panas, dan tercatat aman GRAS oleh Food and Drug Administration. Yang kedua yaitu nanokomposit. Nanokomposit digunakan sebagai filler dalam kemasan pangan yang memiliki sifat properties yang unik yang berbeda dengan bahan baku yang digunakan. Film komposit nanoperak dapat digunakan sebagai film kemasan makanan antibakteri. Namun, hanya ada sedikit laporan penelitian tentang perilaku migrasi AG-NPS dalam komponen antibakteri sebagai film kemasan aktif yang tidak sepenuhnya menjelaskan mekanisme migrasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pembuatan film bionanokomposit, yaitu proses pembuatan bionanokomposit film dilakukan dengan metode soften casting dengan modifikasi metode yang dikembangkan oleh Chandrakala et al. Yang kedua, ada analisis sifat mekanik, yaitu analisis yang menggunakan UTM untuk mengetahui kuat tarik, tensile strength, dan elongation at break. Next. Untuk yang ketiga ada analisis kristalisasi. Analisis ini menggunakan XRD. Terus yang keempat ada analisis sifat termal, yaitu menggunakan DSC Differential Scanning Calorimetry atau DSC digunakan untuk pengukuran suhu dan aliran panas yang terikat dengan transisi dalam material sebagai fungsi waktu dan suhu dalam atmosfer yang terkendali. Yang kelima ada analisis sifat morfologi, yaitu analisis dengan menggunakan structural equation modeling atau disingkat SEM. Metode ini menganalisis multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel pengamatan dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau variabel laten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Yang keenam ada analisis statistik. Pada penelitian ini adalah dengan respons surface metodologi atau yang disebut dengan RSM, dan memanfaatkan Piranti Lunak Design Expert dengan metode Mixture Experiment Design the Optimal. Analisis RSM digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor nanopartikel zinc oksida dan asam stearat terhadap respon kuat tarik, elongasi, kristalinitas, mekanik, dan struktur morfologi untuk mendapatkan model yang signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Penambahan bahan pengisi nanopartikel zinc oksida dan asam stearat mampu memperbaiki dari film PVA, yaitu meningkatkan kuat tarik dan elongasi, serta meningkatkan kristalisasi dan meningkatkan karakteristik termal. Selanjutnya, ini merupakan sumber atau literatur yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3 golongan C. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.